Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para hadirin sekalian, jemaah kajian bahasa Arab, kembali pada hari ini kita akan membahas masalah kebahasaan dalam bahasa Arab, ya, masalah nahu dan syarab yang akan diambil dari kitab Alfiyah Ibnu Malik, ya. Dan pada pagi hari ini kita masih akan membahas isim mausul, ya, lanjutan dari minggu lalu. Seperti kemarin, isim mausul itu disebut mausul karena dia berhubungan dengan kata sebelumnya. Mausul itu sendiri isim maf'ul, ya, mausulun dari wasola. Wasola itu sampai atau menghubungkan, gitu ya. Kata silaturahmi itu artinya menghubungkan silaturahmi. Silatun dari wasola. Wasola yasilu silatun, gitu. Ya. Wasako yasiku sikotun. Jadi huruf-huruf fiil-fiil yang ada wawunya di huruf awal, maka masdarnya itu wawunya hilang. Wasola yasilu silatun, atau bisa juga wusulun. Nah, di sini isim mausul. Mausul itu artinya yang dihubungkan dengan kata lain, sehingga terjemahannya itu dalam bahasa Indonesia biasanya diungkapkan dengan kata yang itu yang mana, itu artinya menyebutkan ke kata benda atau kata kerja atau kata sifat yang ada sebelumnya, itu mausul. Nah, kemarin itu kita udah membahas tentang mausul itu alladhi, ya, alladhi, allati, alladani, allatani, ulaika, nah, itu ya, ulai itu semua isim mausul, ya, alladhi, alladina, allati, allai itu semua isim mausul yang terjemahannya biasanya diterjemahkan menjadi orang-orang yang. Alladzina amanu, alladzina itu bisa diterjemahkan dengan mereka, bisa juga diterjemahkan dengan orang-orang, ya, alladzina amanu, ya. Jadi intinya sesuatu yang, gitu. Alladzina amanu. Makanya disebut isim mausul karena memang ada yang dirujuk, ada yang dihubungkan dengan kata sebelumnya. Nah, kemarin kita membahas kata-kata yang konkret, ya, di dalam isim mausul, yaitu alladzi, allati, alladzina, allai, ya, ulaika dan lain sebagainya, ya. Wallai kalladzina, ya. Nah, sekarang kita ternyata di sini isim mausul itu tidak hanya itu, ada isim mausul yang berbentuk huruf. Nah, ini ada di halaman 109. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sebutkan teksnya, ya. Waman, wama, wa'al tusawi madukir, wahakada du inda tayyin syuhir, ya. Di sini man dan ma serta al. Jadi di sini ada tiga, ya, tiga yang berbentuk huruf, ya, bukan selain alladzina, selain alladzi, allati, alladzina. Nah, sekarang ada man, waman, wama, wa'al tusawi madukir. Man, ma, tusawi madukir. Tusawi sama dengan ma dukiro, dengan yang udah dibahas. Nah, jadi posisi man dan ma serta al itu termasuk ke dalam isim mausul. Memang tidak semua man, ma, al itu isim mausul, tidak. Karena nanti man itu ada man istifham, ada man syarat, begitu juga ma. Ma itu ada ma nafi, ada, tapi salah satu fungsi dari ma itu adalah isim mausul yang bisa diartikan yang, ya, sesuatu yang, gitu. Baik.
Wahakada du inda tayyi'in syuhir. Demikianlah juga kata du. Ya, jadi du. Nanti akan berubah tuh. Du, da, dan di. Ya. Jadi mengenai da, du, dan di itu ada di konteks lain, yaitu ini isim isyarah kan kemarin. Hada, hadihi, ya, hadani. Nah, ini lain lagi. Da. Itu masuk isim mausul. Jadi selain da, du, di itu isim isyarah, juga di dalam buku ini disebutkan fungsi da itu sebagai isim mausul. Masuk ke dalam isim mausul yang merujuk kepada sesuatu yang disebutkan gitu. Baik, sekarang syarahnya ya. Al-fadul mustarak. Al-fadul mustarak itu artinya kata-kata yang menyeluruh, artinya yang bisa digunakan tidak khusus lah gitu. Mustarak, bisa bersamaan gitu. Yaitu man, ma, al. Nah, al itu nanti ada pembahasan tentang al ya. Al itu banyak juga fungsinya, dan di sini adalah al itu sebagai isim mausul. Du, da, di. Jadi ada 5. Ma, man, ma, al, du, da, ayu. Oh, ayu ya. Bisa du, da, dan ayu. Nanti masalah ayu juga banyak tuh pembahasannya di dalam kajian-kajian selanjutnya. Ya. Iya, kita lihat nanti ya. Da, du, mungkin di. Karena da itu, du itu bisa bermakna sahib ya, pemilik gitu. Nah, itu isim asyarah. Nah, sekarang teksnya ya, syarahnya. Asyara biqaulihi tusawi madukir. Pengarang menunjukkan dengan kata-kata tusawi madukir, itu artinya ila tusawi madukir sama dengan yang pernah dibahas. Ila anna man wama wa alif wal lam takunu bilabdin wahid lil mudzakkar wal muannas wal mufrad wal musanna wal majmu'. Jadi itu berlaku menyeluruh, bahwa anna ya, bahwa man ya, man, ma, alif lam itu dia berlaku secara menyeluruh ya. Jadi tidak ada perubahan, baik untuk mudzakkar menunjuk laki-laki, wal muannas dan perempuan, menunjuk mufrad untuk satu orang atau satu, wal musanna wal majmu untuk 2, untuk 3. Kalau tadi kan alladzi itu begitu untuk 2 maka alladzani ya. Untuk jamak alladzina. Kalau untuk muannas allati gitu. Ya, begitu allatani, allai itu berubah. Tapi untuk yang ini maka tidak berubah. Man, ma, al, du, da, dan ayy. Ya, itu nggak berubah. Fatakulu. Nah, contohnya apa? Ja'ani man qoma. Telah datang kepada saya orang yang berdiri. Nah, man qoma. Man qoma. Itu untuk satu orang kan. Man bisa satu orang, bisa banyak gitu. Man ya. Man qoma. Terus waman qomat, bisa juga ja'ani man qomat. Qomatnya itu kan berarti untuk perempuan. Jadi seseorang yang datang itu tidak diubah mannya, tetap aja man. Padahal si orang yang datang itu perempuan. Nah, itu ditandai dengan fiilnya qomat. Berarti perempuan yang datang. Waman qoma. Nah, itu qoma itu artinya 2 orang yang datang, tapi isim mausulnya tetap aja man gitu ya. Waman qomata. Qomata itu 2 perempuan. Tetap aja man. Waman qomu. Qomu itu banyak orangnya. Jadi sehingga dalam bahasa Indonesia menjadi mereka yang datang. Jadi sudah datang kepada saya orang-orang yang berdiri gitu. Nah,
dalam isim mausul ini tetap aja man, ya. Waman kumna, man kumna, kumna itu kan untuk perempuan jamak, ya. Mereka yang berdiri, tapi merekanya itu merujuk kepada perempuan. Jadi yang menunjukkan mufrad jamak mudzakkar muannas itu adalah di fiilnya, kata kerjanya. Sedangkan isim mausulnya sama saja man, gitu. Hah? Iya, mabni, ya. Wa ajabani ma rokiba. Nah sekarang ma juga sama. Ma itu ma rokiba, sesuatu yang dinaikin. Nah, nanti akan kita lihat ma dan man itu ada akil, ada ghair akil. Itu juga bisa berlaku semua. Jadi bisa untuk manusia, bisa untuk sesuatu selain manusia. Nah ini ma rokiba itu artinya sesuatu yang berkendaraan, ya. Wa ma rokibat, wa ma rokiba, wa ma rokibna, wa ma rokibu, wa ma rokibna. Iya, jadi ini ada footnote-nya, ya. Man wa ma. Nah sekarang untuk isi mausul ma dan ma, man dan ma fil jumalil madhkurah, pada kalimat tersebut ismun mausulun mabniun ala sukun. Ada keterangannya. Jadi isim mausul yang mabni kepada sukun. Man itu nunnya sukun, mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Wal jumlah ba'daha silatul mausul la mahalalah min al-idgham. Jadi koma, komat, komata, komu itu artinya jumlah. Jumlah itu artinya kalimat verbal, fi'il, kalimat fi'liyah, dan itu menjadi silah mausul. Silah mausul itu adalah kata yang dihubungkan kepada man yang tadi, man atau ma, ya gitu. Iya, baik. Baik, lanjut ya. Wa aksaru ma tusta'malu ma fi ghairil akil. Nah, sekarang antara man dan ma dilihat dari segi berakal atau tidak yang dirujuknya itu. Nah, sekarang man dan ma itu qad tusta'malu fi fil akil wa fi ghairil akil. Bisa digunakan untuk akil itu artinya manusia. Bisa juga digunakan untuk ghair akil. Ghair akil itu benda lain, ya, bisa binatang, bisa benda lain. Itu man dan ma. Seperti contoh di dalam Al-Qur'an, ya. Surat An-Nisa ayat 3, ya. Fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Nikahilah ma. Nah ini ma nih. Ma ini sesuatu. Ma ini kan yang dinikahi itu nggak mungkin orang yang nggak berakal. Jadi ma itu untuk orang berakal. Nikahilah orang-orang. Ya, terjemahannya menjadi orang-orang, kan. Ma tobalak, orang-orang yang kamu cintai, yang baik bagimu, ya, minan nisa, dari wanita, ya, masna wa sulasa wa ruba, 2, 3 atau 4. Nah, 1 nggak disebutin, berarti nikah dalam perintah ini 2 gitu, ya. Nanti ada ayat selanjutnya, ya, lain jika kamu takut tidak adil, apa bahasa Arabnya tuh? Fankihu ma tawalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau kamu takut tidak adil, maka nikah itu 1 saja. Sehingga ada guyonan. Jadi kalau orang-orang yang nikah istrinya 1 itu penakut, katanya. Karena di perintah ini nikahilah perempuan itu 2, 3 atau 4. Kalau kamu takut nggak adil baru 1 gitu. Nah, itu. Jadi yang jadi contohnya di sini adalah ma. Ma itu kan menunjuk kepada manusia, kepada perempuan, ya, yang akan kita nikahi. Tapi di sini bukan pakai man, melainkan pakai ma, ya. Jadi ma itu lil akil gitu, ya, di sini contoh. Nah sekarang
waman. Nah sekarang man bagaimana? Bil aksi. Man itu kebalikan dari ma. Ya. Fa aksaru matusta'malu fil akil. Man itu lebih banyak digunakan untuk akil. Sehingga kita menerjemahkannya adalah man itu seseorang. Ya, orang yang matusta'malu fil akil. Wa qad tusta'malu fi ghairil akil. Kadang-kadang juga digunakan man itu untuk yang tidak berakal. Tidak berakal itu apa? Benda, bisa binatang. Ya, itu disebut juga man. Nah, contohnya apa? Nah, sekarang contohnya ada di surat masih di situ ya. Masih di An-Nisa. Oh, tadi itu mana footnote-nya itu? Oh, sekarang di surat Nur ya. Sekarang wa minhum man yamshi ala arba'in yahruqullahu ma yasha. Itu surat An-Nur ayat 45 ya, Pak Haji ya. Ya. Wa minhum man yamshi ala arba'in. Ala arba'in itu wa minhum dari mereka man yamshi ala arba'in. Ala arba'in itu artinya kakinya 4. Oleh karena itu man di sini nggak mungkin kepada manusia. Manusia kan kakinya 2. Berarti man di sini adalah konteksnya adalah binatang, binatang ternak, binatang yang berkaki 4. Minhum man yamshi ala arba'in. Dari sekian banyak, nah, humnya itu berarti kepada binatang tuh. Dari sekian banyak binatang ada yang berjalan dengan kaki 4. Nah, berjalan dengan kaki 4 itu berarti kan binatang. Karena binatang juga tidak semuanya berkaki 4. Ada kaki 2, burung, ayam. Nah ini minhum man yamshi ala arba'in. Di antara mereka ada yang berjalan dengan kaki 4. Jadi merekanya itu binatang, bukan orang. Nah oleh karena itu man di sini digunakan li ghairil akil. Man juga yakhluqullahu ma yasha. Allah menciptakan sesuatu yang sesuai dengan yang dikehendakinya. Gitu. Isi mausul. Jadi mannya isi mausul. Jadi kebanyakan man itu untuk manusia akil. Tetapi ada